Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai drama percintaan dan juga perceraian antara Ria Ricis dan juga Teuku Ryan, yang ngebuat ini sampai dibahas ke berita hard news ya di Indonesia, karena baru kali ini Mahkamah Agung menutup akses secara online dokumen putusan cerai mereka. Karena kalian tahu nggak, dalam hanya waktu beberapa hari aja, ada sekitar 623.000 kali dokumen setebal 87 halaman tersebut itu diunduh oleh masyarakat Indonesia. Artinya, banyak masyarakat yang pengen tahu apa sih yang menyebabkan perceraian antara dua insan selebriti terkenal di Indonesia ini. Dan ternyata, kalau aku lihat dari sini dokumen-dokumennya, bahkan juga dari Teuku Ryan sudah memberikan klarifikasi terkait dengan bocornya isu-isu yang menjadi alasan Ria Ricis untuk minta cerai. Itu ngebuat aku berpikir, ya ampun, ini kan sebuah permasalahan yang kayaknya semua pasangan ya, istri dan juga suami pasti menghadapinya. Ada beberapa hal yang di-address di sini, misalnya adalah mengenai nafkah batin, mengenai kesenjangan ekonomi antara suami dan juga istri. Kemudian juga ada dugaan ikut campur mertua dalam rumah tangga mereka. Terus juga masalah body shaming, terus juga masalah kayak sakit hati, masalah pride. Itu kan bukan sebuah hal yang baru, isu-isu yang aneh muncul dalam sebuah rumah tangga. Tetapi dari sini kita belajar bahwa yang namanya pernikahan itu haruslah seimbang ya teman-teman. Bukan cuma seimbang masalah keyakinan atau tingkat pengetahuan agama, tapi juga seimbang gitu ya, secara mungkin ekonomi, secara pendidikan, secara apapun harus seimbang gitu. Karena Ria Ricis adalah seorang konten kreator dan juga selebriti sejatuhnya yang begitu sukses dengan penghasilan dia yang miliaran rupiah per bulan. Tetapi Teuku Ryan gitu kan ya, terlepas pro dan kontra, walaupun dia sekarang sudah menjadi seorang aktor, pemain sinetron, konten kreator juga. Tapi kan Ria Ricis itu kalau penghasilannya per bulan tuh bisa miliaran rupiah sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan Teuku Ryan pada saat dia menikah dengan Ria Ricis, dia kan hanya sebagai seorang pegawai bank yang gajinya juga aku yakin belum sampai 2 digit, yang itu yang ngebuat dia juga akhirnya resign menjadi konten kreator. Oke, kita simak dulu adalah bagian pertama cuplikannya pada saat Teuku Ryan ini mengadres isu bahwa data yang bocor tersebut terkait dengan nafkah batin. Di situ dikatakan bahwa Ria Ricis itu komplain mengenai nafkah batin, bahwa katanya dia tidak menyentuh Ria Ricis lagi selama masa kehamilan atau setelah kehamilan, yang sebenarnya dia masih membutuhkan hal tersebut. Apa yang disampaikan Teuku Ryan di sini kita simak ini teman-teman. Mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggauli secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan dalam pernikahan ini. Oke. Alasan dia tidak melaksanakan hal tersebut, dan aku yakin ya, Ria Ricis kalau mungkin hanya sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu masih dalam batas toleransi lah. Tapi mungkin kenapa sampai memasukkan itu ke dalam bagian tuntutan perceraian, itu artinya sudah lebih dari 1 bulan, berbulan-bulan. Bahkan juga waktu awal-awal isu ini muncul pun ada statement dari salah satu iparnya Ria Ricis yang bilang bahwa kenapa kok mereka bercerai gitu. Ya karena Ria Ricis sudah nggak pernah disentuh lagi gitu sama Teuku Ryan begitu. Nah ini menjadi satu hal yang mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia bilang bahwa ini nggak pantas seorang perempuan itu ngomong hal seperti itu. Menurut aku nggak sih, mau dia perempuan ataupun laki-laki, yang namanya hubungan seperti itu kan hubungan yang kebutuhan yang harus dipenuhi juga ya, walaupun tidak semua orang kan punya kadarnya masing-masing. Dan kalau aku lihat dari sini, ya mungkin masalah komunikasi yang menjadi utama. Tapi ada banyak komentar netizen bilang begini bahwa, suami saya itu katanya, atau suaminya yang curhat gitu ya, walaupun aku lagi sebel, lagi kesel sama pasanganku, pokoknya kalau untuk urusan begitu hajar aja. Justru kalau kita lagi ribut, kalau kita lagi ada masalah, biasanya itu banyak hal yang bisa kita selesaikan katanya di ranjang, seperti itu.
Ya, tiap orang berbeda-beda, tapi kalau menurut Teku Rian, ya tidak nyaman dan tertekan. Bahkan ada salah satu isu disampaikan di sini. Ibu saya itu pernah dituduh nyolong hampers endorsement. Ya, walaupun ini adalah miskomunikasi dugaannya, tetapi ini juga menjadi salah satu hal yang ngebuat Teku Rian itu begitu sangat marah gitu, tersinggung. Terus juga dia merasa tertekan, katanya dia harus bersama-sama menyicil untuk membeli 2 rumah. Dan inilah kenapa aku bilang pentingnya kita tuh harus menikah dengan orang yang seimbang. Itu bukan cuma sekedar seimbang masalah pola pikir ya, tapi juga secara ekonomi. Mungkin bagi sebagian orang menilai bahwa ya, dengan penghasilnya Ria Ricis yang aku yakin itu miliaran rupiah per bulan, terus juga dia bilang kita beli rumah ini bareng-bareng, maksudnya Ria Ricis aku yakin bukanlah untuk menekan dia, tapi agar dia lebih semangat dan sama-sama lebih menyemangati untuk menuju tujuan ekonominya. Bahkan juga diketahui ya, ada isu uang sekitar 500 juta rupiah yang ini dikatakan bahwa saya itu bukan cuma pria yang katanya modal mokondo, kata Teku Rian. Ya, kalian tahu lah apa singkatan mokondo ya. Saya pertama kali bertemu dengan dia kerja di bank, kemudian saya menjadi konten kreator ya. Kalian tahu lah ya, penghasilannya tanpa bermaksud merendahkan kan sangat jauh berbeda dari 1 digit hingga mencapai mungkin sudah 3 digit lah untuk Teku Rian menjadi seorang konten kreator dengan levelnya yang ada nama besar ya, Ricis. Itu adalah hal yang baik, tapi tidak semua orang, terutama pria ya, itu kayak ada rasa pride gitu loh, ngerasa bahwa mentang-mentang kan gak bisa dipungkiri loh teman-teman. Aku juga sering melihat ya, banyak teman-temanku gitu ya, yang kebetulan perempuan, mereka tuh punya penghasilan lebih tinggi dibandingkan suaminya, dan kadang itu ada sesuatu hal yang biasanya kalau perempuan ini katakan, yang kalau di perempuan lain atau rumah tangga lain itu adalah hal yang biasa, tapi gara-gara dia yang mengatakan, suaminya tuh sensitifnya luar biasa. Nah, ada dugaan sih menurut aku bahwa Rian ini juga ngerasa bahwa pada saat seorang Ria Ricis yang punya asisten banyak, yang punya pekerja banyak, jadikan mental itu mental seorang bos dalam tanda kutip, seorang leader. Pada saat Ria Ricis ngomong sesuatu hal ke Rian dengan sensitifnya sudah luar biasa, itu pasti bakal berat. Samalah, makanya aku bilang bahwa carilah partner itu adalah yang seimbang. Jadi pada saat kita jalan-jalan, itu dianggapnya bukan sebagai boros-borosin uang, tapi adalah sebagai ya pencapaian dan juga mengapresiasi diri sendiri. Kalau nggak seimbang tuh agak sulit teman-teman. Terus juga mengenai permasalahan dengan mertuanya. Ini ada salah satu isu yang menurut aku hal yang sangat remeh-temeh dan bisa diselesaikan, tapi ini juga menjadi salah satu bahan yang dituliskan ke dalam 87 halaman dalam file yang diunggah oleh Mahkamah Agung tersebut ya, bahwa ada satu momen pada saat itu adalah lagi berkumpul bersama keluarga, terus di sahur si Ria Ricis menyiapkan es buat suaminya Teku Rian. Kemudian ibunya bilang bahwa kok Rian dikasih es, katanya seperti itu, dia kan punya amandel dan sebagainya. Nah, terus ada permasalahan komunikasi seperti itu, kesannya adalah ibunya itu mengatur semuanya, dan ini sudah dikomunikasikan. Tetapi kan ternyata apa yang diucapkan di mulut itu, walaupun oke, saya sudah memaafkan, saya sudah lupakan, tapi ternyata bagi seorang perempuan itu terbawa sampai hatinya. Pada saat itu adalah ya konteksnya dia sedang hamil begitu teman-teman. Terus juga mengenai uang 500 juta rupiah yang ngebuat seorang Rian katanya berubah moodnya menjadi berperilaku lebih baik setelah berminggu-minggu itu nggak baik, katanya Ria Ricis, adalah momen pada saat itu dia bilang bahwa itu di acara 7 bulanan kehamilan dari istrinya. Dikatakan bahwa mbaknya Ria Ricis, kakaknya bilang bahwa Rian itu ada rezeki untuk kamu, ada uang masuk sekitar 500 juta rupiah ke rekening kamu. Itu adalah uang hasil kerja keras kamu dari endorsement suatu produk. Nah, Rian bilang bahwa saya dikasih tahu bahwa itu adalah uang dari endorsement saya kerja untuk menjadi ya seorang konten kreator. Tapi menurut aku ini adalah kebohongan putih ya yang dilakukan oleh Ria Ricis. Karena sekarang diketahui ternyata dugaannya itu bukanlah uang endorsement, tetapi adalah uang dari Ria Ricis karena dia ngelihat suaminya lagi stres nggak punya uang. Alasannya adalah, kenapa saya stres saat itu? Karena kan mau 7 bulanan.
istri saya dan ada acara, tapi saya nggak bisa kontribusi banyak, itu uangnya dari mana, dan dia ngerasa stres. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut aku harusnya diapresiasi ya. Mungkin aja endorsementnya itu nggak sampai 500 juta, paling cuma 100 juta, ya maksimal adalah sekitar itu. Karena sebagai seorang content creator kan, ya si Teuku Ryan juga momen saat itu belum terlalu sebesar Ria Ricis. Jadi 500 juta mungkin terlalu tinggi, tapi mungkin ditambahkan dengan uang pribadi Ria Ricis. Dan ternyata itu ngebuat perilakunya seorang Rian itu lebih baik kepada Ria Ricis. Padahal sebelum-sebelumnya itu beta, ya namanya juga perasaan ya. Pada saat kita tinggal dengan seseorang kan, kita bisa merasakan kalau dia sudah nggak nyaman, kan kita bisa tahu ya teman-teman. Terus mengenai body shaming katanya. Body shaming itu menurut Rian adalah, saya bercanda, saya memang sempat ngomong ke Ria Ricis bahwa badannya lebih berisi dong, biar enak dipeluknya. Dan ini juga menjadi salah satu bagian yang ngebuat Ria Ricis dalam dokumen ini ngerasa dirinya tuh nggak percaya diri, dirinya ngerasa nggak cantik lagi sebagai seorang perempuan, bahkan pernah berpikir untuk melakukan implan payudara. Dan artinya ini sudah masuk banget ke dalam hatinya seorang Ria Ricis. Terus juga mengenai saya dituduh katanya meninggalkan rumah selama berbulan-bulan, itu tidak benar kata Rian. Yang benar adalah saya itu diminta untuk meninggalkan rumah tersebut karena ada permasalahan beberapa hal yang kurang lebih adalah masalah miskomunikasi tersebut. Saya juga pernah mengakui bahwa ngomongin ke Ria Ricis istri yang durhaka dan sombong. Konteksnya adalah karena waktu itu saya marah. Saya marah adalah saya diblok WhatsApp-nya dan kontaknya. Kalau dia pergi keluar kota atau keluar negeri, dia tidak pernah izin dengan saya. Oke, ini sebenarnya masalah-masalah yang simple ya, dalam tanda kutip, bukan hal yang baru dalam dunia rumah tangga. Siapapun gitu kayaknya pernah mengalami dalam sebuah hubungan. Tapi kalau aku lihat-lihat di Instagramnya Teuku Ryan pun, ini sekarang Instastory-nya tuh penuh dengan promosi sinetron terbarunya yang akan tayang beberapa hari lagi. Nah, ini dunia showbiz ya. Aku nggak tahu kenapa Teuku Ryan malah membuat ini semakin besar dengan melakukan klarifikasi, karena sebenarnya isu-isu ini kan munculnya bukan dari pihak Ria Ricis ya. Ria Ricis kan cuma diam, dia tidak menyampaikan apapun yang terjadi, tetapi ini adalah muncul gara-gara dokumen yang diupload di Mahkamah Agung tersebut ke websitenya, itu kan diunduh sama masyarakat dan masyarakat bisa membaca. Sebenarnya di dokumen tersebut tidak ada nama Ria Ricis dan juga Teuku Ryan, tapi hanya menggunakan inisial. Tetapi kan netizen kita pintar ya, mereka bisa melihat tanggal persidangannya kapan, inisialnya apa, terus juga konteks ceritanya seperti apa, jadi sudah bisa cocok logi semuanya. So, pelajaran dari pernikahan ini menurut aku adalah kita harus menikah dengan orang yang seimbang secara pengetahuan, seimbang secara agama, ekonomi, dan sebagainya, terutama masalah mindset. Karena kalau kita lihat di awal-awal pernikahan, mereka begitu terlihat bahagia dan kayaknya pasangan yang sempurna, tetapi at the end of the day, ya ampun, masalah-masalah yang umum seperti ini pun bisa menimpa mereka. Aku pikir dengan tipikal mereka yang sudah kategorinya kaya raya, urusan uang, hal-hal sepele seperti itu udah gak terlalu peduli banget. Tetapi ternyata kita belajar dari sini. Mau sekaya apapun kamu, seterkenal apapun, manusia adalah manusia. Urusan pride, urusan sakit hati, ucapan, itu sama aja. So, kita bisa belajar dari peristiwa ini untuk kalian yang mungkin akan segera melangsungkan pernikahan atau sedang dalam sebuah pernikahan yang kurang lebih mengalami hal yang sama seperti ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budi Anjasa Semara. Sampai jumpa.